Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Aziza di sini akan menerangkan mengenai materi dispersi. Jadi dispersi itu merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat datanya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai ukuran gejala pusat data. Jadi pusat data itu yang kemarin terdiri dari nilai min, median, dan modus. Oke, nah untuk sekarang kita belajar kebalikannya dari pemusatan, yaitu adalah untuk penyebarannya. Seperti itu. Nah, untuk penyebaran di sini nanti kita akan belajar beberapa rumus, beberapa istilah seperti itu yang masuk ke dalam ukuran dispersi. Nah, untuk yang pertama di sini untuk jangkauan atau yang disebut dengan range itu adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Oke. Ini contohnya. Yang dispersi ya. Ini yang kemarin. Nah, ini ukuran dispersi. Ini nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Kalau misalkan ada nilai X1-nya 30, X2-nya 40, X3-nya 50, X4-nya 60, X5-nya 70. Berarti range-nya itu adalah nilai maksimal, ini 70, dikurangi dengan 30. Jadi dapat nilainya adalah 40. Jadi jangan lupa untuk range ini boleh mengurutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar, atau kalian bisa langsung masukkan aja nilai maksimalnya dikurangi dengan nilai yang minimal. Seperti itu. Ini misalkan ada data seperti ini, diketahui data ada 50, 40, 30, 60, 70. Ini kan berarti tidak berurut ya. Nah, maka untuk nilai jangkauannya tetap rumusnya itu adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Jadi jangan sampai keliru ya, bukan nilai paling akhir dikurangi nilai yang awal. Seperti itu, tapi nilai maksimalnya di sini adalah 70 dikurangi dengan 30. Tetap. Ya, itu untuk jangkauan. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah yang B. Ini simpangan rata-rata atau mean deviation merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih ya, dari selisih semua nilai dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Oke, jadi di sini selisih nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-ratanya. Jadi selisih itu berarti adalah selisih nilai mutlak adalah nilai yang besar nanti dikurangi dengan nilai yang kecil. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nilai rata-ratanya lebih besar, berarti nanti nilai rata-rata dikurangi dengan nilai datanya, nilai X-nya. Untuk rumusnya, untuk data yang tidak berkelompok adalah simpangan rata-rata, ini SR sama dengan 1/N, berarti 1 per banyaknya data dikalikan dengan sigma, ini selisihnya antara nilai X dengan nilai X rata-rata. Jadi X bar ini ada simbol untuk nilai X rata-rata. Oke, contohnya ini ada nilai X-nya masih sama seperti yang di atas, X1-nya 30, X2-nya 40, X3-nya 50, X4 60, X5-nya 70. Nah, maka kita cari tahu dulu berapa nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata ini berarti kita jumlahkan dulu nilai X-nya dibagi dengan banyaknya data. Ini datanya ada 5, berarti jumlahkan nilai X-nya dibagi 5. Oke, ini 30 tambah 40, 70, 70 tambah 50, 120, 120 tambah 60, 180 tambah 70, 250 dibagi 5. Oke, jadi dapat hasilnya di sini adalah 50.
baru kita masukkan ke rumusnya. Di sini 1/5 dikali sigma, jangan lupa nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil, karena X1 di sini 30 lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, maka untuk mendapatkan nilai selisihnya itu adalah 50 min 30 ditambah ini X2 nya 40, berarti 50 min 40 ditambah X3 nya 50 min 50, lalu selisih yang keempat sini 60, X4 nya min 50 ditambah X5 nya 70 min 50. Ini 50 min 30 dapat 20, 50 min 40 jadi 10, 50 min 50 0, ini 10, ini 20. Dijumlahkan hasilnya adalah 60 dibagi 5. Jadi dapat nilai SR-nya adalah 12. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ini. Simpangan rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Ini ya, kalau data yang sudah dikelompokkan berarti sudah masuk ke dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk rumusnya, untuk yang sudah dikelompokkan, sini ada nilai F. F itu adalah nilai frekuensinya, lalu ada nilai X. Nah, nilai X ini jangan lupa untuk data yang sudah dikelompokkan, ini berarti adalah nilai tengahnya, yaitu nilai maksimal ditambah dengan nilai minimal, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya, nilai tengah. Nilai batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Itu dapat nilai tengah. Nih. Jadi nilai X itu adalah nilai tengah. Nah, X bar ini adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu adalah nilai frekuensinya sigma F, jangan lupa dikalikan dengan ini sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan sigma F-nya. Sudah kita pelajari di minggu lalu. Ini ya. Ini sigma F kali sigma M dibagi sigma F dari setiap kelas. Nah, ini contohnya ini. Kalau frekuensinya 3, titik tengahnya 122, berarti 3 kali 122 ditambah ini 5 kali 131 dibagi dengan total frekuensi. Ini sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Tapi nanti hasil perhitungan ini 146,975 nanti akan digunakan dalam perhitungan simpangan rata-ratanya. Ini. Oke, kita masukkan ke rumusnya tadi. Nilai rata-ratanya ini 146,975. Nah, maka simpangan rata-rata 1/n, n itu adalah banyaknya data. Di sini jumlah datanya ada 40 dikalikan sigma dari ini 3 ini nilai frekuensinya 3 untuk kelas yang pertama, dikalikan selisih nilai X min X bar. Maka di sini 146,975 ini ya nilai X barnya dikurangi 122. Ini sama prinsipnya dengan simpangan rata-rata yang belum dikelompokkan, itu nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Seperti itu. Lalu ditambah dengan kelas yang kedua. Kelas keduanya di sini frekuensinya adalah 5. Nah, ini 5 dikalikan dengan selisih antara nilai X dengan nilai X bar. Ini jadi 146,975 dikurangi 131 untuk kelas yang kedua. Dan seterusnya kelas yang terakhir. Di sini datanya frekuensinya 2 dikalikan dengan selisih ini 176 min 146,975. Itu sampai dapat hasilnya total keseluruhannya ini 435,15. Ini hasil penjumlahan dari perhitungan yang tadi, ini yang di atas. Dapat hasilnya 435,15 dibagi 40. Jadi dapat simpangan rata-ratanya adalah 10,88.
Seperti itu. Oke, simpangan rata-ratanya sudah. Sekarang kita lanjut ke varians. Ini varians atau variasi merupakan rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung terhadap X bar-nya. Nah, untuk variasi ini simbolnya adalah S kuadrat untuk sampel, sedangkan untuk populasi ini gamma kuadrat. Nah, sama nanti untuk nilai varians pun dibagi dua, ada untuk data yang tidak berkelompok atau data tunggal, dan juga ada data yang sudah dikelompokkan. Nah, untuk data yang tidak berkelompok ini simbolnya tadi S kuadrat sama dengan 1 dibagi N min 1, jadi jumlah datanya dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah nilai X min X bar dikuadratkan. Untuk variasi data tidak berkelompok. Nah, untuk varians dibagi 3 macam data, yaitu ada kelompok data yang homogen. Jadi kalau homogen itu berarti tidak bervariasi, maka nilai dari awal sampai dengan akhir itu nilainya sama, dari X1 sampai dengan X5 nilainya sama. Sedangkan untuk yang relatif homogen ini nilainya bervariasi, tapi range-nya tidak terlalu besar. Nah, ini kita lihat untuk yang relatif homogen, range-nya adalah X5-nya 70, lalu yang nilai paling kecilnya ada di X3, 30. Jadi range-nya hanya 40. Walaupun sini X bar-nya sama, nilai rata-ratanya sama, ini adalah 50. Nah, untuk yang heterogen ini adalah yang datanya paling bervariasi. Oke, nah untuk nilai range-nya itu dari nilai terbesarnya 100 dikurangi nilai terkecilnya adalah 10. Jadi range-nya itu 90. Sedangkan untuk nilai rata-rata dari ketiga data ini, baik homogen, relatif homogen maupun heterogen, ini adalah sama. Oke, yang homogen tadi kita sudah hitung ya di rumus sebelumnya. Untuk heterogen ini nilai X1-nya 100 tambah 40, 140 ditambah 80, jadi 220 ditambah 30, 240 tambah 10, jadi 250 dibagi banyaknya data adalah 5, jadi 50. 250 dibagi 5, jadi nilai rata-ratanya adalah 50, jadi sama. Ini, nah baru kita masukkan ke dalam rumus. Sini kan ada data homogen, jadi otomatis nilai variansinya adalah 0. Sini 1/1 dibagi N-1, sini 5 dikurangi 1 ya. Untuk yang sigmanya sini X min X bar dikuadratkan, jadi 50 min 50 kuadrat. Seperti itu. Ini 50 min 50, 0 dikuadratkan hasilnya adalah 0. Nah, untuk yang relatif homogen di sini untuk data pertamanya 50 min 50 kuadrat 0 ditambah 40 min 50 min 10. Min 10 kuadrat karena min kali min jadi positif. Akhirnya dapat hasilnya adalah 100. Lalu X3-nya 30. Nah, 30 min 50 jadi min 20 dikuadratkan 400 dan seterusnya dibagi N min 1, berarti 5 min 1, dapat hasilnya adalah 250. Nah, untuk yang heterogen, otomatis dia nilai variasi adalah lebih besar daripada yang relatif homogen. Nah, ini dari perhitungan kita dapat hasilnya adalah 1500 nilai variansinya. Lalu kita lanjut ke variansi data yang sudah dikelompokkan. Nah, untuk variansi data yang sudah dikelompokkan, rumusnya adalah ini.
simbolnya sama, S kuadrat sama dengan 1 dibagi N min 1, banyaknya data dikurangi 1, dikali ada sigma F. Sigma F frekuensi ya, dikalikan dengan selisih dari nilai X min X bar dikuadratkan. Seperti itu. Jangan lupa sini X bar itu adalah nilai rata-rata, F-nya itu adalah nilai frekuensi, X-nya adalah nilai data. Kalau di data yang sudah dikelompokkan berarti ini adalah nilai tengahnya. Nah ini untuk datanya. Nah diketahui tadi sudah X barnya 146,975, nilai tengahnya ini. Lalu kita cari dulu yang pertama adalah selisih dari nilai X dengan nilai X barnya. Nah ini berarti adalah 122 min 146,975, dapat hasilnya min 24,975. Lalu yang ini kelas yang kedua, nilai X nya 131 sama dikurangi 146,975. Lalu untuk yang ketiga sini 140 min 146,975, ini nilai X min X barnya, baru kita kuadratkan. Di sini karena untuk nilai min berarti akan menjadi positif. Oke, min 24,975 kita kuadratkan jadi dapat hasilnya 623,75. Lalu untuk kelas yang kedua sini min 15,975 kita kuadratkan jadi hasilnya 255,20. Sampai dengan yang kelas terakhir sini 29,025 kita kuadratkan jadi 842,45. Nah setelah kita kuadratkan baru kita kalikan dengan nilai frekuensinya. Nah ini 1871,25 ini diperoleh dari nilai F nya ini 3 dikalikan dengan 623,75. Oke, yang berikutnya sini 5 dikalikan dengan 255,20 dapat hasilnya 1276. Lalu ini frekuensi kelas ketiga 9 dikali 48,65 dapat hasilnya 437,65. Oke, kita jumlahkan hasilnya sini jadi 7530,975. Baru kita bagi hasil yang ini dengan ini N min 1. Jadi 40 dikurangi 1. Hasilnya 39 ini. Ini 40 dikurangi 1. Jadi peroleh nilai S kuadratnya adalah 193,10. Nah, selanjutnya ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi simpangan baku ini untuk simbolnya adalah S. Nah, berarti kita tinggal akarkan saja nilai varians yang tadi kita sudah peroleh. Nah, ini ya. Nah, simpangan bakunya ini contohnya tadi kita sudah dapat nilai relatif data variance untuk yang relatif homogen 250 kita akarkan saja jadi 15,81. Lalu untuk data heterogennya ini 1500 kita akarkan jadi 38,73. Kalau ada soal ini, jika diketahui nilai varians, jangan lupa tadi nilai varians itu adalah S kuadrat sama dengan 144, maka simpangan bakunya adalah 12. Jadi ini tinggal kita akarkan saja seperti itu. Kalau misalkan 100 berarti di sini adalah 10 ya. Ini contoh soalnya. Variansnya sudah, kita lanjut ke jangkauan kuartil. Ini jangkauan kuartil atau disebut juga dengan simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil.
Nah, ini rumusnya adalah jangan kuartil sama dengan setengah dikali kuartil 3 min kuartil 1. Kuartil 3. Nah, ini misalkan ada nilai kuartil satunya dari perhitungan yang di atas, masih di materi ini ada 137,48, kuartil 3-nya 155,3. Maka rumusnya setengah dikali kuartil 3 min kuartil 1. Oke, ini untuk hasilnya seperti ini ya. Jangkauan kuartil, lalu ada jangkauan persentil. Ini adalah persentil ke 90 dikurangi dengan persentil ke 10. Oke, sekian untuk materi mengenai ukuran penyebaran data. Silakan dipelajari lebih lanjut dengan mengerjakan nanti soal-soal yang akan saya berikan di web e-learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.